Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fenty Indah Mediani dengan NIM 211061201083 dari kelas 2021 M2, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Barat, dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hendra SEMM. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memaparkan atau memberikan penjelasan tentang materi-materi dalam pembelajaran aspek hukum dalam bisnis di semester 2. Baiklah, langsung saja kepada penjelasannya. Pengertian hukum, tujuan dan sumber hukum, serta kodifikasi, norma, dan hukum ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian hukum. Hukum adalah undang-undang yang dibuat atau ditegakkan melalui lembaga sosial atau pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat. Hukum yang ditegakkan oleh negara dapat dibuat oleh legislatif kelompok atau oleh orang legislator tunggal yang menghasilkan undang-undang oleh eksekutif melalui keputusan dan peraturan atau ditetapkan oleh hakim melalui presiden. Tujuan hukum dan sumber-sumber hukum. Tujuan hukum. Kaidah hukum memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan manusia dari bahaya yang mengancam, mengatur hubungan antara sesama manusia agar tercipta ketertiban, dan diharapkan bisa mencegah terjadinya konflik di antara manusia. Hukum melindungi kepentingan manusia baik secara individu atau kelompok. Hukum memiliki tujuan untuk mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk orang. Hukum menjadi sarana untuk memelihara dan menjamin ketertiban. Sumber-sumber hukum. Umumnya, sumber hukum terbagi menjadi dua, yaitu hukum material dan hukum formil. Sumber hukum material adalah tempat atau asal dari hukum itu diambil, sedangkan sumber hukum formil adalah sumber hukum yang menentukan bentuk dan sebab terjadi sebuah peraturan atau kaidah hukum yang sudah berlaku diketahui oleh umum. Kodifikasi hukum. Kodifikasi hukum ialah pembukaan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap. Menurut bentuknya, kodifikasi hukum dibedakan menjadi dua macam, yaitu hukum tertulis, yaitu hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan, dan hukum tak tertulis, yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak tertulis namun berlaku dan ditaati seperti suatu peraturan perundangan. Adapun unsur-unsur kodifikasi ialah jenis-jenis hukum tertentu, misalnya hukum perdata, sistematis, lengkap. Beberapa tujuan kodifikasi hukum tertulis ialah memperoleh kepastian hukum, penyederhanaan hukum, dan kesatuan hukum. Kaidah atau norma hukum. Beberapa ahli menganggap kata norma sinonim dengan kata kaidah. Namun jika ditinjau dari Kamus Bahasa Indonesia, maka kedua kata tersebut memiliki arti yang berlainan. Kata norma dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai aturan atau ketentuan yang mengikat semua atau sebagian warga masyarakat. Aturan yang berlaku, aturan atau aturan yang baku. Aturan yang baku, ukuran untuk menentukan sesuatu. Sedangkan kata kaidah dalam kamus berarti perumusan asas-asas yang menjadi hukum, aturan tertentu, patokan dalil. Pengertian ekonomi dan hukum ekonomi. Pengertian ekonomi. Istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata oikos atau oiku yang berarti rumah tangga atau keluarga, dan nomos berarti peraturan, hukum, atau aturan. Jadi, pengertian ekonomi di sini adalah peraturan rumah tangga. Secara garis besar, pengertian ekonomi dimaknai sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian ekonomi adalah ilmu tentang asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan, atau bisa disebut seperti hal keuangan, perindustrian, dan perdagangan. Hukum ekonomi.
Hukum ekonomi adalah beragam ketentuan yang menjelaskan tentang hubungan yang terjadi antara berbagai peristiwa ekonomi. Dalam hubungan ekonomi terdapat dua jenis hubungan yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu hubungan kausalitas sebab akibat dan hukum fungsional saling mempengaruhi. Kesimpulannya adalah ilmu hukum pada hakikatnya adalah perspektif atau mengharuskan. Karena mengharuskan maka sifat hukum adalah normatif. Materi kedua yakni subjek dan objek hukum serta hak kebendaan yang bersifat sebagai pelunasan hutang. Pengertian subjek hukum atau res subjek adalah sesuatu yang menurut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau segala sesuatu yang dapat menyandang hak dan kewajiban menurut hukum. Jenis-jenis hukum terdiri dari subjek hukum manusia atau orang dan subjek hukum badan hukum atau reflekson. Subjek hukum manusia atau orang. Setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban, pada prinsipnya orang sebagai subjek hukum dimulai sejak lahir hingga meninggal dunia. Adapun golongan manusia yang tidak dapat menjadi subjek hukum, yaitu anak yang masih di bawah umur, belum dewasa dan belum menikah. Orang yang berada dalam pengampunan, yaitu orang yang sedang sakit ingatan, pemabuk, dan pemboros. Subjek hukum, badan hukum. Suatu perkumpulan atau lembaga yang dibuat oleh perkumpulan atau lembaga yang dibuat oleh hukum dan mempunyai tujuan tertentu. Macam-macam badan hukum. Badan hukum privat adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan banyak orang di dalam badan hukum tersebut. Contoh PT, koperasi, firma, dan lain-lain. Badan hukum publik adalah badan hukum yang dibentuk oleh yang berkuasa berdasarkan perundang-undangan yang dijalankan secara fungsional oleh eksekutif atau badan pengurus yang diberikan untuk tugas itu. Contoh lembaga-lembaga pemerintah, bank-bank negara, dan lain-lain. Objek hukum. Segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum disebut dengan objek hukum. Jenis benda pada objek hukum berdasarkan pasal 503-504 KUHP Perdata, yakni benda bergerak adalah benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri ataupun dapat dipindahkan. Benda dibedakan menjadi dua, yaitu benda bergerak karena sifatnya, benda bergerak karena ketentuan undang-undang. Benda tidak bergerak adalah penyerahan benda tetapi dahulu dilakukan dengan penyerahan secara yuridis. Benda tidak bergerak dibedakan menjadi tiga, yaitu benda tidak bergerak karena sifatnya, benda tidak bergerak karena ketentuan undang-undang, dan benda tidak bergerak karena tujuannya. Hak kebendaan yang bersifat sebagai pelunasan hutang atau hutang pinjaman, yakni hak jaminan yang melekat pada kreditor yang memberikan keuntungan untuk melakukan eksekusi kepada benda yang dijadikan jaminan jika debitur melakukan prestasi terhadap suatu prestasi atau perjanjian. Macam-macam pelunasan hutang, yakni 1. Jaminan umum. Jaminan umum adalah jaminan yang terbentuk karena sudah ditentukan oleh undang-undang. Sedang jaminan khusus adalah jaminan yang timbul karena perjanjian. Gadai. Gadai adalah hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang. Objek gadai. Objek gadai merupakan semua benda yang bergerak dan pada dasarnya bisa digadaikan, baik benda bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, yang berupa berbagai hak untuk mendapatkan berbagai hutang, yakni berwujud surat-surat piutang kepada pembawa atas tunjuk dan atas nama serta hak paten. Hipotek. Hipotek adalah hak kebendaan atas benda tidak bergerak untuk mengambil penggantian dalam padanya
bagi pelunasan suatu perhutangan atau verbitenis. Objek hipotek, benda-benda tak bergerak yang dapat dipindah tangankan beserta segala perlengkapannya. Fiducia. Fiducia adalah perjanjian asesor antara debitur dan kreditur yang isinya penyerahan hak milik secara kepercayaan atau benda bergerak milik debitur kepada kreditur. Kesimpulan dari materi ini adalah subjek dan objek hukum saling berkaitan, karena objek hukum merupakan segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek atau subjek dan dapat menjadi objek atau objek dalam suatu hubungan hukum. Sedangkan hukum adalah orang pembawa hak dan kewajiban atau setiap makhluk yang berwenang untuk memiliki, memperoleh, dan menggunakan hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Baiklah, materi selanjutnya adalah hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Pengertian hukum perdata menurut Profesor Subekti dalam bukunya Pokok-pokok Hukum Perdata dalam arti luas adalah meliputi semua hukum pokok uang mengatur kepentingan perseorangan. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia seperti hukum perkawinan, hukum waris, hukum kekeluargaan, hukum perikatan, hukum perorangan, dan hukum kekayaan. Keadaan hukum di Indonesia seperti istilah runcing ke bawah, tumpul ke atas. Istilah tersebut menggambarkan kondisi hukum di Indonesia sekarang, di mana hukum lebih condong ke kelompok atas atau para penguasa hukum tersebut. Sedangkan bagi golongan bawah atau masyarakat yang dibilang kurang mampu, hukum diibaratkan seperti pisau yang tajam. Sistematika hukum perdata di Indonesia meliputi hukum perorangan atau Personenrecht, hukum kekeluargaan atau Familienrecht, hukum harta kekayaan atau Vermögenrecht, dan hukum waris atau Erbrecht. Baiklah, materi selanjutnya tentang hukum perikatan. Pengertian hukum perikatan. Perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu. Pembedaan perikatan. Perikatan perdata, perikatan yang mempunyai akibat hukum. Perikatan alami, perikatan yang tidak ada akibat hukum. Perikatan pokok, perikatan yang dapat berdiri sendiri. Azas-azas dalam hukum perikatan. Azas hukum adalah pikiran dasar yang terdapat dalam hukum konkret atau di luar peraturan hukum konkret di Indonesia. Azas-azas hukum perikatan diatur dalam buku 3 KUH Perdata, yakni azas kebebasan berkontrak dan azas konsensualisme. Wan prestasi. Wan prestasi atau juga yang lebih dikenal dengan cidera janji adalah suatu kondisi tidak dilaksanakannya suatu prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang telah disepakati bersama sebagaimana yang dinyatakan dalam kontrak. Bentuk-bentuk ataupun modal wan prestasi adalah wan prestasi berupa tidak memenuhi prestasi, wan prestasi berupa terlambat memenuhi prestasi, dan wan prestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi. Hapusnya perikatan. Perikatan itu bisa hapus jika memenuhi kriteria-kriteria sesuai dengan pasal 1381 KUH Perdata. Cara penghapusan suatu perikatan adalah sebagai berikut, yakni pembaharuan hutang, perjumpaan hutang, pembebasan hutang, dan musnahnya barang yang terhutang. Baiklah, materi selanjutnya tentang hukum perjanjian baku atau standar yang pasal-pasalnya ditentukan perjanjian yang diatur di dalam dan di luar Burgerliche Wetboek atau BW. Baiklah, pembahasan pertama tentang standar kontrak. Standar kontrak atau perjanjian baku adalah penggunaan klausula
eksonerasi dalam transaksi konsumen. Standar kontrak pada dasarnya lahir dari kebutuhan masyarakat yang bertujuan untuk memberikan kemudahan atau kepraktisan bagi para pihak dalam melakukan transaksi. Macam-macam perjanjian terdiri dari 4 bagian, yaitu pertama perjanjian dengan cuma-cuma dan perjanjian dengan beban. Kedua, perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik. Ketiga, perjanjian konsensual, formal, dan real. Keempat, perjanjian bernama, tidak bernama, dan campuran. Syarat-syarat syahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata mengatur bahwa untuk sahnya perjanjian diperlukan 4 syarat, yakni sepakat mereka yang mengikat dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Pembatalan dan pelaksanaan perjanjian. Pembatalan perjanjian. Suatu perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak yang membuat perjanjian ataupun batal demi hukum. Pelaksanaan perjanjian. Itikat baik dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata merupakan ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian. Kesimpulan dari materi ini adalah hukum perjanjian merupakan bagian dari hukum perdata, yaitu hukum yang mengatur kepentingan perseorangan yang bersumber dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BW yang berisi buku ke-1 tentang orang, buku ke-2 tentang benda, dan buku ke-3 tentang perikatan, dan buku ke-4 tentang pembuktian dan kadaluarsa. Baiklah, materi selanjutnya tentang hubungan hukum perdata dengan hukum dagang. Hukum dagang adalah aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan orang yang satu dan yang lainnya dalam bidang perniagaan. Sedangkan hukum perdata dapat diartikan sebagai rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan antar orang yang satu dengan yang lainnya, dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan. Kesimpulan dari materi ini adalah hukum dagang adalah aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan orang yang satu dan yang lainnya dalam bidang perniagaan. Sedangkan hukum perdata adalah keseluruhan peraturan yang mempelajari tentang hubungan antara individu yang satu dengan individu yang lainnya, baik dalam hubungan keluarga ataupun hubungan masyarakat luas. Baiklah, materi selanjutnya tentang bentuk-bentuk badan usaha, perseroan terbatas, koperasi, yayasan, badan usaha milik negara. Bentuk-bentuk badan usaha. Badan usaha adalah kesatuan yuridis atau hukum dan ekonomi yang menggunakan modal dari tenaga kerja untuk mencari keuntungan. Adapun beberapa hal yang dibutuhkan atau diperlukan untuk mendirikan suatu badan usaha, di antaranya produk dan jasa yang nantinya akan dijual atau diperdagangkan. Perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seharusnya atau seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Koperasi. Koperasi adalah perkumpulan ekonomi yang beranggotakan orang-orang yang memberikan kebebasan keluar masuk sebagai anggota dan mengikuti aturan yang ada dengan bekerja sama secara kekeluargaan dalam menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan para anggotanya. Yayasan. Yayasan sendiri tidak memiliki anggota dan yayasan didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang telah ditentukan oleh undang-undang. BUMN. BUMN atau Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang sebagian atau keseluruhan kepemilikan asetnya dikuasai oleh negara. Kesimpulan dari materi ini adalah badan usaha adalah kesatuan yuridis atau hukum dan ekonomi yang menggunakan modal dan tenaga kerja untuk mencari keuntungan.
Baiklah, materi selanjutnya tentang wajib daftar perusahaan. Pengertian daftar perusahaan adalah pengertian dasar perusahaan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, daftar perusahaan adalah catatan resmi yang diadakan menurut aturan atau berdasarkan ketentuan undang-undang. Kewajiban daftar perusahaan, yakni pertama, berkedudukan wilayah NKRI. Yang kedua, pendaftaran dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan. Dan yang ketiga, salah satu dari perusahaan harus memenuhi kewajiban. Hal-hal yang wajib didaftarkan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Pasal 11, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Pasal 12, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Pasal 13, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Pasal 14, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Pasal 15, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Pasal 16. Kesimpulan dari materi ini adalah wajib daftar perusahaan merupakan upaya dalam mewujudkan pemberian perlindungan serta pembinaan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 adalah tentang daftar perusahaan, di mana daftar catatan resmi yang diadakan menurut aturan dan berdasarkan ketentuan undang-undang. Baiklah, materi selanjutnya tentang pengertian haki, prinsip-prinsip hak kekayaan intelektual, klasifikasi hak kekayaan intelektual, dasar hukum hak kekayaan intelektual. Pengertian haki. Haki atau hak kekayaan intelektual adalah hak yang didapatkan dari hasil pikir manusia untuk dapat menghasilkan suatu produk, jasa, atau proses yang berguna untuk masyarakat. Dasar-dasar hukum hak kekayaan intelektual atau haki. Dasar-dasar hukum haki cakupannya cukup luas. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 diganti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang hak paten. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi ini adalah haki merupakan bagian penting dalam penghargaan dalam suatu karya, dalam ilmu pengetahuan, sastra maupun seni dengan menghargai hasil karya pencipta inovasi-inovasi tersebut. Baiklah, materi selanjutnya tentang penjelasan prosedur permohonan hak cipta, paten, merek, desain, industri, dan rahasia dagang Ditjen Hak. Yang pertama, hak cipta. Hak yang timbul dari ekspresi sebuah dan atau beberapa ide, bukan idenya itu sendiri. Kedua, hak paten. Suatu invensi yang merupakan kegiatan pemecahan adalah untuk dapat diberikan hak suatu paten. Merek. Tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Desain industri, kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi, garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi, serta dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas, industri, atau kerajinan tangan. Rahasia dagang. Informasi yang tidak dapat diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, yang mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Kesimpulan dari materi ini adalah penerapan sistem HKI sangat berpotensi
memberikan dampak yang positif bagi perkembangan ekonomi nasional. Materi selanjutnya tentang konsumen dan pelaku usaha. Konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Pelaku usaha. Pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Kesimpulan dari materi ini adalah, jadi, dalam hubungan konsumen dan pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban masing-masing, serta adanya perlindungan hukum, agar terciptanya penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai ekonomi yang terjamin. Baiklah, materi selanjutnya tentang anti-monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta kegiatan yang dilarang dan perjanjian yang dilarang. Kegiatan yang dilarang dalam anti-monopoli diantaranya adalah: yang pertama, monopoli. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh suatu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha. Kedua, monopsoni adalah situasi pasar di mana hanya ada satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang menguasai penguasa pasar yang besar yang bertindak sebagai pembeli tunggal, sementara pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang bertindak sebagai penjual jumlahnya banyak. Ketiga, penguasaan pasar melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu. Keempat, persengkongkolan adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. Selanjutnya, posisi dominan, artinya pengaruhnya sangat kuat. Jabatan rangkap adalah jabatan direksi atau komisaris suatu perusahaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris perusahaan lain pada waktu yang bersamaan. Pemilikan saham, penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan. Materi selanjutnya tentang Undang-Undang Anti Monopoli dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Tujuan dari undang-undang tersebut adalah laporan kepatuhan dengan tujuan agar pelaku usaha dalam melakukan aktivitas kegiatan usaha berada dalam koridor prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Apabila terjadi pelanggaran terhadap KPPU, maka akan dikenai sanksi. Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 41 diancam pidana denda paling banyak 5 miliar rupiah atau pidana kurungan paling lama 1 tahun sebagai pengganti pidana denda. Kesimpulan dari materi ini adalah, KPPU dalam melaksanakan tugasnya belum dapat berjalan secara efektif dalam penanganan kasus dugaan kartel terkait praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Hal ini disebabkan KPPU tidak memiliki kewenangan melakukan penggeledahan dan penyitaan. Materi selanjutnya tentang pengertian sengketa, cara penyelesaian, dan perbandingan antara perundingan, arbitrasi, dan ligitasi. Pengertian sengketa. Sengketa dalam bahasa Indonesia adalah pertentangan atau konflik. Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang atau kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan. Cara penyelesaian sengketa: yang pertama dapat dilakukan dengan negosiasi, kedua mediasi, ketiga arbitrase. Pada proses mengatur, perundingan berada pada para pihak.
arbitrase, arbiter, dan ligitasi hakim. Kesimpulan dari materi ini adalah kelebihan penyelesaian sengketa melalui pengadilan ialah ruang lingkup pemeriksaan yang lebih luas. Dan kelemahan penyelesaian sengketa melalui pengadilan ialah kurangnya kepastian hukum dan hakim yang awam. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.